Oke, kembali lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Pendeta Kristanto Budi Prabowo. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana Selamat malam. Baik, sehat. Wow, ini menarik. Ini kedua kalinya Pak Pendeta datang dan discuss sama saya, walaupun belum pernah ketemu tatap muka seperti itu. Tapi nampaknya kesempatan yang baik ini harus saya sambut, mengingat saya ingin membahas sedikit soal persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Pak Pendeta. Karena nampaknya hari-hari ini PGI ini sedang disikat oleh komunitas Kristen. Menurut Pak Pendeta sendiri, apakah kemudian dalam gerakan PGI ini sudah mulai politik praktis kah ketika Pak Pendeta melihat PGI untuk menyurati KPK seperti itu atau membela KPK seperti itu? Ya, pertama mungkin kita perlu meluruskan istilah ya. Apa yang dimaksud dengan politik praktis? Apa yang dimaksud dengan isu yang terjadi, lalu fokus pembahasannya apa gitu ya. Karena seringkali orang generalisir apa saja yang tidak dia sukai menjadi sesuatu yang diistilahkan dengan apa yang bertentangan dengan pendapatnya. Ya itu wajar-wajar saja dalam konteks demokrasi. Tetapi yang pertama yang perlu diluruskan itu memang ada kecenderungan entah ini kesalahpahaman, kecenderungan atau memang sudah sebuah paham yang baku karena selama ini itu yang didiskusikan di gereja yaitu tentang politik sendiri. Ya ada yang menganggap bahwa kalau pokoknya yang menyinggung soal politik pasti itu jahat gitu ya. Nah padahal siapa sih yang tidak berpolitik? Kelompok apa sih yang tidak berpolitik? Komunitas apa sih yang tidak berpolitik? Dan orang seperti apa yang tidak berpolitik? Karena semua orang kan ya berpolitik. Orang yang mengaku saya apolitis itu kan pilihan politik juga. Jadi itu pertama perlu diluruskan bahwa kita ini makhluk politis dalam berelasi dalam sebuah negara dan bangsa. Kita ini entitas politis, komunitas, kelompok itu juga entitas politis. Tapi lalu politis dalam praktek seperti apa? Nah, itu yang perlu diidentifikasi dengan jelas. Saya kira komunitas atau kelompok masyarakat itu memang ada pilihan mau berpolitik praktis dalam pengertian politik nilai atau politik praktis dalam pengertian politik kekuasaan. Artinya kalau kekuasaan itu berpihak kepada siapa yang berkuasa atau berpihak kepada siapa yang akan berkuasa. Tapi kalau politik nilai kan yang diperjuangkan ya nilai, misalnya kebangsaan, politik kebangsaan, itu nilai kebangsaan yang diperjuangkan. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi presiden, kalau perlu dikritik ya dikritik, kalau perlu diapresiasi ya diapresiasi misalnya. Tapi politiknya politik kebangsaan, yang diperjuangkan adalah nilai-nilai. Itu juga politik praktis, tapi praktisnya di bidang nilai, gitu loh, bukan di pilihan kekuasaan. Menarik. Pak Pendeta, saya akan coba share screen apa yang menjadi siaran pers PGI ketika PGI mengatakan bahwa meminta Presiden segera turun tangan menyelamatkan KPK seperti itu. Nampaknya
komunitas Kristen agak-agak ribut karena ternyata yang datang adalah Novel Baswedan seperti itu. Apakah kemudian sikap PGI dalam menerima Novel Baswedan dalam kehadiran Novel Baswedan, apakah ini bermasalah seperti itu? Bagaimana Pak Pendeta melihat sebuah politik nilai tadi ketika sosok Novel Baswedan ini datang ke PGI yang labelnya adalah institusi keagamaan seperti itu? Oke, saya sendiri ketika membaca pertama kali itu ya jengkel. Gini loh, ya seperti alasan kawan-kawan lah. 3-4 tahun lalu itu ada seorang pendeta di penjara karena membela hak tanah rakyat. Orang semua berteriak-teriak sampai PGI nggak ada tuh membuat pernyataan sampai ke presiden atau membuat pernyataan pers atau mengkritik siapa atau menghimbau apa gitu. Enggak, ya sekalipun mereka mungkin mengirim orang, melakukan advokasi dan sebagainya. Tetapi secara publik itu bukan menjadi isu, gitu ya. Nah, dalam hal itu memang menjengkelkan. Kenapa isu yang dipilih, isu yang ini, bukan isu yang lain. Itu memang menjengkelkan. Tetapi bagi saya, karena perjuangan PGI ini politik nilai, maka yang kita lihat mestinya pada nilai apa yang sedang diperjuangkan PGI. Ya kan? Ya, kalau yang sedang diperjuangkan itu nilai keadilan, katakanlah gitu. Dan ini momen yang tepat agar menjadi perhatian bagi banyak orang. Saya kira ya oke-oke saja, gitu ya. Sekalipun ya banyak orang seperti saya juga ya bisa jengkel lah. Kenapa sih peristiwa yang lain nggak seheboh itu, tapi kalau kok peristiwa ini menjadi begitu heboh gitu ya. Oke. Ini menarik. Pak Pendeta banyak nih statement di grup teologi publik juga, kayaknya Pak Pendeta juga baca seperti itu. PGI ini mewakili siapa statementnya? Seperti itu. Apakah sudah berkonsultasi atau perlu nggak berkonsultasi dengan gereja-gereja seperti itu? Kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan gitu di grup teologi publik juga. Iya. Iya, ini masalah representasi ya. Ya memang ada banyak kerinduan di kalangan kita semua itu bahwa secara politik kita punya alur representasi lah yang jelas gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa nuruti. Partai politik Kristen juga nggak pernah bisa besar dan nggak pernah bisa mendapat dukungan baik dari orang Kristen sendiri misalnya. Kalau mau representasinya itu di jalur kepartean sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Tapi representasi melalui kelembagaan juga sistemnya seperti apa? Ini yang perlu dibicarakan. Saya kira PGI sudah berusaha menjadi organisasi yang agak modern lah. Representasinya itu tidak lagi tergantung pada sistem yang struktural minded. Ya, bahwa sebuah kelompok pengurus ini kalau mau membuat sesuatu atau mau ngomong sesuatu aja harus berkonsultasi dulu dengan semua pembina atau struktur pendukungnya, baru dibuat kesepakatan bersama, bla bla bla. Seperti model organisasi-organisasi struktural lama. Sekarang enggak bisa lagi organisasi itu bergerak dengan cara-cara yang struktural minded seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya untuk kemudian harus izin siapa, apakah sudah berkoordinasi, itu tidak terlalu jadi masalah sebetulnya, karena sesuai yang tadi Pak Pendeta bilang, bukan mindsetnya bukan lagi secara struktural seperti itu, tapi lebih kepada fleksibel seperti itu. Ini menarik sih Pak Pendeta. Lalu kemudian gini Pak Pendeta, soal
PGI kemudian tiba-tiba peduli dengan KPK, apakah kemudian sudah sejak lama PGI ini peduli sama KPK? Kayaknya baru kali ini deh didengar kayak gitu. Oh enggak, itu yang perlu diluruskan. Bahwa PGI sejak awal pendirian KPK pun itu terlibat, artinya memberi dukungan sepenuhnya atas inisiatif pembentukan KPK, dan ada banyak usaha-usaha yang dilakukan. Saya dulu awal-awal pembentukan KPK itu sampai PGI menerbitkan kumpulan khotbah anti korupsi misalnya. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh PGI dalam rangka proses penyadaran. Karena ini kan masalah budaya, ya memang perlu tindakan yang sifatnya birokrasi langsung ya, penanganan langsung. Tetapi karena ini tidak hanya masalah birokrasi yang memiliki problem, tetapi juga budaya, artinya semua orang itu punya mindset yang cenderung koruptif, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sipil apa ya, penyadaran. Iya, jadi kalau proses itu yang sudah diikuti dari lama lalu dikecilkan, artinya ya keliru juga. Wow, ini menarik. Lalu kemudian ada banyak statement bahwa PGI ini terlalu menstigma KPK katanya, karena membela yang 75 orang yang tidak lulus. Biarin aja yang udah lulus, kan yang 1.700 masih banyak seperti itu. Apakah Pak Pendeta melihat bahwa PGI terlalu menstigma bahwa ini sebagai pelemahan KPK seperti itu? Karena kan PGI narasinya begitu, pelemahan KPK. Iya, kalau sampai PGI menarasikan ada pelemahan KPK, saya kira bukan tanpa alasan. Dan bukan hanya sekedar karena ada kasus TWK ini. Itu loh. Artinya ada rangkaian proses yang menyebabkan PGI melihat dan mencoba menarasikan ke masyarakat bahwa ada usaha-usaha tertentu yang dilakukan yang secara sistematis, jelas, nyampak, nyata, itu membuat KPK kinerjanya semakin lemah. Nah, dengan adanya kasus 75 orang ini, dan apalagi dikait-kaitkan dengan model TWK, screening model Orde Baru dulu, nah, semakin kelihatan kan bahwa usaha pelemahan KPK itu nyata, bahkan di dalam tubuh KPK sendiri. Wow, ini menarik. Tapi Pak Pendeta, nampaknya PGI tidak mencantumkan salah satu indikator apa yang menjadi pelemahan KPK seperti itu, karena hanya sekadar memberikan narasi, tapi tidak memberikan salah satu indikator apa yang menjadi kekuatan atau data dari PGI mengatakan bahwa menyelamatkan KPK atau unsur pelemahan KPK seperti itu. Ya, mungkin kita perlu mencermati apa sih isi suratnya PGI. Itu kan. Dan apa tujuan suratnya ini disampaikan ke siapa, dan karena suratnya kan disampaikan kepada Presiden, dan Presiden dan PGI punya alasan menyampaikan itu ke Presiden karena statement Presiden bahwa TPK tidak boleh menjadi alat dan alasan untuk men-screening orang, tetapi hanya sebagai usaha untuk menegakkan politik kebangsaan di kalangan pegawai KPK. Nah, jadi ini akumulasi, ada alasan yang ganda, tidak satu-satu gitu. Ada alasan beberapa yang ditampilkan. Wow, ini menarik sekali diskusi kita hari ini. Wow, nampaknya apa menurut Pak Pendeta sendiri, kenapa sampai umat Kristen ini tidak melihat itu dalam melihat tindakan KPK, langsung menghakimi
PGI kadrun atau domba gurun misalnya. Kenapa bisa sampai terjadi di komunitas Kristen seperti itu gitu loh? Karena kan ini Ya, baik tujuannya seperti itu. ya ini bagus untuk dijadikan refleksi ya. Yang pertama nampak dari adanya keramaian ini bahwa pendidikan politik kepada kalangan Kristen itu sama sekali tidak progresif. Tidak ada perkembangan mengenai pemahaman politik pasca reformasi di kalangan orang-orang Kristen. Semangatnya masih semangat pragmatis, model zaman kolonial, zaman Orde Baru, di mana yang penting itu kan orang Kristen aman, gereja aman, bisa bangun gedung gereja, tidak diganggu. Pragmatis sekali, orang tidak berpikir tentang bagaimana negara ini dikelola secara adil misalnya. Oh, enggak, bukan urusan orang Kristen. Orang Kristen itu urusannya yang penting bangun gereja lancar, nanti kalau ada apa-apa dibela tentara, model kayak gitulah. Dan itu kan mentalitas Orde Baru yang mestinya tidak ada lagi di era pasca reformasi. Kalau ada kritik-kritik yang tajam, bagi saya oke-oke saja. Justru perlu ada kritik. Terhadap PGI sekalipun perlu ada kritik. Tetapi kalau kritiknya itu mengarah kepada mendiskreditkan atau tidak mau memahami esensi atau hanya sekedar mau cari sensasi, lalu melecehkan PGI dan sebagainya, ketika diajak diskusi, mbok tolong dipikirkan apa sebenarnya esensinya. Oh, tidak penting, yang penting kalau bilang seperti itu PGI tergolong domba gurun dan sebagainya ya. Ini kan kalau kita refleksikan ya sebagai orang Kristen, ini semangat politik apa kayak gini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nampaknya tidak memiliki memang mekanisme ya di kalangan orang Kristen itu mekanisme representasi atau penyaluran semangat politisnya. Tidak disalurkan secara secara nyata gitu loh, secara jelas. Berbeda dengan kalangan-kalangan yang lain yang mencoba membangun kekuatan itu dengan cara-cara tertentu, tetapi jelas lepas dari positif negatifnya, tetapi semangat politisnya jelas. Tetapi semangat politis orang Kristen ini apa sebenarnya? Kalau cuma mau cari selamat sendiri, wah itu kan sudah tidak model lagi politik kayak gitu. Gitu loh. Iya. Ini menarik. Tapi kenapa ya Pak Pendeta? Maksudnya Pak Pendeta kan sebagai orang yang juga mengamati hal itu. Kenapa orang Kristen anti dengan politik praktis gitu loh? Menurut Pak Pendeta gimana nih? Anti dengan kalau menurut saya sih nggak ada masalah dengan politik praktis selagi memang mengerjakan atau memang melakukan sesuai dengan koridor ya it's okay gitu loh. Kayaknya orang Kristen ini anti banget dengan politik praktis, tapi makan uang pejabat misalnya yang Kristen mau gitu. Jadi gimana? Iya. Ya karena kebanyakan sistem di gereja kita kan memang tidak demokratis. Jadi orang dibiasakan membangun sistem yang tidak demokratis. Alasan utamanya biasanya gereja kan teokratis. Gereja kan dipimpin oleh para klerus. Segala macam alasan zaman pertengahan lah yang dipakai sehingga itu membangun kesadaran kepada umat bahwa urusan politik, jangankan urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan saja, apalagi urusan budaya yang ada di sekitarnya, itu bukan menjadi prioritas bagi orang Kristen. Gitu loh. Oke, wow, ini menarik sekali. Lalu kemudian Pak Pendeta dengan PGI diserang seperti itu, Pak Pendeta melihatnya bagaimana? Apakah ini miris sebagai umat Kristen ternyata tidak memiliki pendidikan politik yang baik, atau seperti apa Pak Pendeta melihatnya ketika ternyata realitasnya tidak sesuai dengan, bukannya ngedukung PGI malah menghina PGI kebanyakan seperti itu?
Ya, ini kan semakin nampak memang di kekristenan sendiri ada polarisasi. Ya. Ya jangankan urusan KPK ini, urusan Donald Trump aja ada polarisasi. Banyak pendukung Donald Trump juga di kalangan orang Kristen kan, hanya gara-gara Donald Trump misalnya anti LGBT. Ya hal-hal yang sepele sebenarnya yang sebenarnya perlu dipertanyakan kepada pendirian atau esensi iman orang Kristen di Indonesia. Nah, kita ini kan belum punya esensi iman Kristen yang khas Indonesia. Kita itu mau mengindonesia sebagai orang Kristen, itu kan masih kebingungan. Betul. Gitu loh. Jadi kalau mau diskusi lebih dalam, ini akar persoalannya adalah karena kita belum bisa mengindonesia. Sebagai orang Kristen itu kita nggak bisa mengindonesia. Gagap gitu ya, terkaget-kaget gitu. Ngikuti aja, sopo sing kuat ya diikuti, gitu kan. Karena apa? Karena kita nggak punya apa jati diri yang menjadi kebanggaan ini loh. Saya ini Indonesia, saya ini Kristen yang seperti banyak diupayakan oleh beberapa teolog macam Eka Dharma Putra atau siapa itu sudah disuarakan. Tetapi itu belum menjadi bagian dari pergumulan iman orang Kristen di Indonesia. Kita masih sibuk ngurusi Trinitas lah, ngurusi keperawanan Maria lah, ngurusi siapa paling berkuasa di gereja lah, ngurusi perpuluhan lah, itu masih sibuk aja ngurusi hal-hal kayak gitu. Betul. Tapi ngurusi politik, ekonomi, sosial, budaya yang sehari-hari di sekitar kita gagap. Betul. Apalagi dalam konteks mengindonesia yang plural dan banyak tantangan sekarang ini. Ini menarik. Saya ingat banget 2019 kalau nggak salah Presiden Jokowi itu ke PGI. Lalu kemudian umat Kristen rame-rame mendukung PGI gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang pas ini dikritik, memberikan surat ke Presiden, terus kok umat Kristen tidak mendukung gitu. Apa karena sosok presidennya kah? Ini dampak polarisasi Pilpres seperti itu. Sehingga hal-hal yang kritik atau kritik yang membangun dilihat sebagai menjatuhkan pemerintah seperti itu. Apakah Pak Pendeta melihatnya seperti itu, polarisasi Pilpres? Iya, selain polarisasi Pilpres, ya karena orang Kristen di Indonesia ini cenderung pragmatis saja. Jadi ketika Jokowi ke PGI itu yang dilulukan sebenarnya bukan PGI, tetapi Jokowi, gitu loh. Betul. Nah, ketika PGI mengkritik Jokowi, PGI-nya yang diantemi. Jadi ini kan nggak beres ini, ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Betul. Dalam mekanisme kita membangun kesadaran berpolitik. Betul. Ya kita boleh dekat, tetapi kalau dalam hal prinsip-prinsip kebangsaan, masalah nilai-nilai kan perlu didiskusikan, kalau perlu dikritik. Betul. Biasa aja dalam dunia demokrasi mestinya kan. Biasa aja, tetapi itu belum terjadi. Betul. Di kalangan orang Kristen Indonesia gitu loh. Polarisasi Pilpres tampaknya memberikan dampak yang luar biasa ya, sampai PGI dicap sebagai domba gurun itu saya nggak kepikiran cap itu sebenarnya. Ya, itu kan memperlihatkan sebenarnya. Saya kadang sampai ketawa sendiri, oh jangan-jangan selama ini yang paling aktif membuat polarisasi Pilpres itu ya memang kalangan orang Kristen. Yang kebetulan ada sasarannya, kelompok-kelompok yang memang radikalis, konservatif gitu ya. Ada sasarannya, oh seneng orang Kristen ada sasarannya kan. Bisa dilempari batu bareng-bareng kan enak. Itu loh. Jadi kalau ada yang salah dikit, udah dikelompokkan aja di sana. Oke, ini menarik. Tapi kalau kita tarik lebih dalam Pak Pendeta soal bagaimana kekristenan khususnya ajaran yang sudah diajarkan seperti itu ajaran Kristus yang kita imani, nampaknya Kristus aja ngobrol bareng kok sama Zakeus yang dianggap berdosa, ya nggak sih?
masa PGI ngobrol bareng sama Novel Baswedan disikat, iya nggak sih? Iya. Yesus saja sama setan sama iblis saja diskusi itu kalau di atas gunung. Makanya ya, sama Jakeus aja dia ngobrol begitu, bro. Jangan-jangan kalau iya, mengucuk ya. Iya, makanya. Jangan-jangan kalau Yesus masih hidup zaman sekarang dia ngobrol sama Novel Baswedan mungkin dikritik juga kali. Ya, orang akhirnya tidak serius. Ini refleksi kita yang ketiga tentang hubungan kekristenan dan politik di Indonesia. Akhirnya orang tidak mampu lagi berpikir serius dan jernih mengenai bagaimana aspirasi politiknya bisa disalurkan. Coba bayangkan sih orang-orang yang begitu tajam mengkritik PGI itu sebenarnya aspirasi politiknya apa? Pada nilai apa? Apa sih yang sedang diperjuangkan? Gitu kan? Yang diperjuangkan nilai apa? Nilai kebangsaan? Enggak, orang bikin masalah, menjelek-jelekkan PGI organisasi sendiri, gitu kan? Nilai keadilan juga enggak, wong PGI menyuarakan keadilan malah dikritik gitu kan. Menyuarakan pembelaan pada yang lemah juga enggak, wong ini PGI sedang mengusahakan siapapun yang lemah terlepas dari kondisi politik dan situasinya ya lemah yang merasa dijadikan korban dan diperlakukan dengan tidak adil ya perlu dibela. Jadi pertanyaannya ke sana, sebenarnya kita mau menyuarakan aspirasi politik apa sih dalam peristiwa rame-ramenya PGI ini loh, suaranya orang Kristen itu aspirasi politiknya apa? Oke, ini ya kan? Ini menarik. Ada satu hoax yang ini saya share screen ya Pak Pendeta. Ini menarik. Okay. Ada satu hoax yang agak menggelikan seperti itu. Adik Patar Gultom yang nggak lolos TWK di KPK, ketum PGI, Pendeta Gomar Gultom, ketum PGI punya adik Patar Gultom yang nggak lolos TWK di KPK. Ini kan sampai hoax begini kan ngeri juga ya. Iya nggak sih Pak Pendeta? Banyak banget di kalangan Kristen yang percaya bahwa Patar Gultom ini adalah adik dari Pendeta Gomar Gultom, ketua PGI seperti itu. Iya nggak sih? Iya. Nah itu cilakannya, nanti kalau nama saya Kristanto Budi Prabowo gitu ada hubungannya sama Prabowo kan repot saya. Masalah sama nama marga, nama Gultom itu se-Indonesia berapa ribu, berapa ratus. Teman saya itu yang berakhiran Gultom aja ada 4 atau 5 itu yang saya kenal. Makanya udah nalarnya kan udah nggak jalan. Nalarnya udah nggak jalan, termakan provokasi. Betul. Iya. Jadi yang bahaya di dunia medsos itu kan kalau orang dengan sengaja ya menyebarkan sesuatu lalu ditambahi dengan provokasi. Sekalipun bukan hoak ya, itu tadi contoh ekstrim bahwa itu benar-benar hoak dan ngawur gitu kan, karena tidak ada dasar apapun yang nyerempet sedikit pun aja enggak ada gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga yang sengaja memprovokasi, artinya men-sharing apa yang dikatakan ketua PGI lalu dikomentari dengan nada yang provokasi. Ya. Okay. Nah ini persoalan memang di dunia digital dan kita itu kurang memperlihatkan ya dalam kasus PGI ini memperlihatkan bahwa ada banyak pengguna media digital ini yang belum cukup terliterasi lah istilahnya ya. Betul. Terus terdidik secara etis. Betul. Memanfaatkan dunia digital ini dengan baik, dengan usaha ya mengkritik oke, lalu menyampaikan pendapat oke, tetapi kalau sampai lalu memprovokasi lah ini kan bermasalah. Oke.
Oke, ini menarik. Saya berharap PGI tetap kuat dalam kritikan-kritikan, bukan hanya kritikan, hujatan malah justru. dibilang banyak banget itu statement yang bilang PGI kenapa mencampuri gini, urusin aja IMB gereja apa segala macam. Kan itu IMB gereja urusannya pemerintah ya, bukan urusan PGI. PGI. Lah itu aneh. Makanya kan kalau kita nggak cebur dalam politik praktis, gimana kita bikin peraturan yang bisa membebaskan umat Kristen, ya nggak sih? Ini menarik. Saya itu 2 atau 3 kali membuat kritik tertulis, kritik langsung terhadap PGI, terhadap pesan Natal. Saya punya 2 atau 3 tulisan mengenai kritik terhadap pesan Natal. Saya mengkritik, saya sampaikan argumentasi saya dalam kritik itu. Artinya PGI bukan anti kritik, tetapi sampaikanlah kritik itu dengan cara-cara yang ya dewasa lah. Dengan cara yang dewasa. Kalau cuma hanya model grup WA kampung, ada berita dikit lalu dibully rame-rame kayak gitu, ya kan memperlihatkan, wah ini malah saya membayangkan gitu ya. Karena di teologi publik misalnya kan nggak hanya orang Kristen yang jadi anggota di situ. Saya membayangkan ini kawan-kawan yang non-Kristen melihat situasi ini pasti ketawa-ketawa sendiri. Oh, rupanya di kekristenan juga ada kayak gitu. Ya memang kan. Iya, makanya. Memang ada orang-orang yang suka memprovokasi lalu. Oke, ini menarik. Pak Pendeta, kita sudah ngobrol 35 menit. Oke, sip. Terakhir pesan Pak Pendeta nih buat gerakan PGI selanjutnya. Ini bicara soal KPK, mungkin ada lagi nih nanti soal-soal kebangsaan yang mungkin direspon sama PGI lalu mendapatkan hujatan seperti ini. Pesan-pesannya buat PGI dan mungkin buat umat Kristen agar lebih mendukung seperti itu, ada nggak? Kira-kira. Iya, kalau saya sih ya, sekarang ini aspirasi umat Kristen Protestan itu kan terrepresentasi dalam tubuh PGI dan orang-orangnya. Ya mestinya ini sebuah peluang bagi banyak aktivis, pendeta, teolog gitu ya, mensupport sepenuhnya lah kawan-kawan yang bekerja di PGI itu supaya benar-benar bisa menjalankan fungsinya, tugasnya dengan baik dalam situasi politik Indonesia yang sekarang ini. Ya memang tidak sempurna, wong itu orang-orang kok. Ya, betul. Ya sekalipun namanya gereja itu kan isinya ya manusia. Betul. Tentu tidak sempurna, tetapi kalau semua orang itu berusaha, setidaknya berusaha lah mensupport mereka, mendukung mereka, kalau mereka keliru ya dikritik dengan cara yang dewasa gitu ya, demi perbaikan bersama. Saya kira PGI adalah peluang bagi orang Kristen untuk berepresentasi secara politis di Indonesia dengan baik. Oke, wow. Ini menarik. Harapannya juga PGI tetap kuatlah menghadapi hujatan-hujatan polarisasi seperti itu, karena mau tidak mau harus diakui payung kekristenan dalam arti menyuarakan hal-hal seperti itu yang melalui PGI seperti itu. Walaupun memang tugas berat bersama yang harus dipikul juga, bukan hanya menyerahkan sama PGI. Nggak gampang, buat saya nggak gampang Pak Pendeta jadi pengurus harian PGI itu nggak gampang kayaknya. Pasti banyak lika-likunya, banyak yang Iya, tekanannya kan berat ya, apalagi setelah reformasi, PGI ini kan mendapat tantangan yang cukup berat dari berbagai pihak gitu ya, dari dalam sendiri, dari pemerintah, dari luar negeri, ada banyak harapan, ada banyak ekspektasi
Tetapi PGI ini siapa? Kan kita semua, namanya persekutuan. Kita semua, kalau mau PGI ini baik, ya ayolah. Gimana ada mekanisme yang terbuka luas di Indonesia. Ini bahkan saya mendengar dari kawan-kawan itu, sekarang PGI terbuka juga terhadap informasi, pandangan dari orang-orang yang tidak secara struktural bisa langsung mempengaruhi PGI. Betul. Jadi dulu kan PGI hanya tergantung pada sistem struktur gereja pendukung, lalu representasi gereja-gereja itu, lalu seperti itu. Mudah-mudahan dengan kasus-kasus seperti ini, PGI semakin menjadi terbuka, artinya menjadi organisasi yang mau memberi ruang bagi banyak orang untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Ya. Oke. Saya berharap juga podcast ini didengar sama pengurus harian PGI seperti itu. Agar pengurus PGI juga tahu bahwa ada juga yang mendukung gerakan PGI ini seperti itu, bukan hanya mungkin ngelihatnya hujatan semua Pak Pendeta, pusing juga tuh. Masih banyak yang berdoa untuk kawan-kawan di PGI, Pak Kultom, Mas Jeki yang jadi sekumnya itu. Masih banyak kawan-kawan yang mendoakan mereka dan lebih berani lagi mengambil sikap merepresentasikan politik orang Kristen di Indonesia. Iya, jadi kayak serba salah jadinya, nanti diam disalahkan, giliran bersuara juga salah gitu. Jadi kalaupun jadi pengurus PGI, saya juga agak bingung posisinya di mana gitu, karena serba salah nampaknya semuanya. Iya. Oke. Ya fokus saja kepada perjuangan nilai-nilainya kan. Kita sebagai persekutuan orang Kristen, nilai yang diperjuangkan jelas keadilan, kemanusiaan, kasih, apalah yang mau dibangun berdasarkan iman percaya kita, fokus saja di sana. Betul. Karena negara berganti-ganti, pemimpin berganti-ganti, orang-orangnya yang juga berganti-ganti, tetapi nilai-nilai itu tetap layak untuk terus diperjuangkan. Oke. Wow, it's an honor to talk with you, Pak. Saya berharap ada sesuatu yang bisa didapatkan dari obrolan ini dan orang bisa menonton podcast kita. Terima kasih. Dengan kepala dingin seperti itu, karena nampaknya kita membela PGI ini. Ya, apa sih apa yang kita harus menyalahkan PGI juga? Siapa kita gitu loh, menghakimi PGI. Iya, makanya. Oke. Ini diskusi yang menarik. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah ngobrol hampir 45 menit seperti itu. Saya berharap sama-sama besok bisa ditayangkan segera dan teman-teman bisa menonton diskusi kita seperti itu. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saya end meeting.